melingkupi artinya memenuhi, menguasai hidup kita. Kita hidup dikuasai oleh kasih. Allah adalah kasih, artinya Allah pun harus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Karena tanpa Allah hidup kita tidak ada artinya. Itu juga kita butuh kasih Allah. Tanpa kasih, segala sesuatu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kasih itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti, dan segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berarti dan berguna. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya kasih itu yang membuat segala sesuatu berguna. Apapun yang kita lakukan harus atas dasar kasih. Sebagai orang beriman, kita perlu menunjukkan perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu harus didasarkan atas kasih. Kasih itu harus ditunjukkan lewat tindakan. Sebagai orang beriman, kita harus memiliki yang namanya tindakan kasih. Dan kasih adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang yang punya iman. Dikatakan seperti di 1 Korintus, dalam hal apapun kalau kita lakukan tanpa kasih, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mengapa iman itu tanpa kasih dianggap mati? Karena tidak ada perubahan, tidak ada terlihat di dalam perbuatan nyata. Kasih itu harus ditunjukkan lewat perbuatan kita. Kasih itulah yang bisa mengubah perilaku seseorang. Walaupun kita melakukan hal-hal yang hebat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan, kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Tetapi kalau semuanya tidak dilakukan atas dasar kasih, di 1 Korintus katakan, kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya tidak ada gunanya. Seperti gong yang tidak ada gunanya. Jadi kasih itu tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi kasih itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Kasih ditunjukkan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita melayani orang, kita memberi kepada orang lain dalam bentuk apapun, itu harus didasarkan kasih. Kasihlah yang bisa memperbaharui hati kita, sehingga ketika kita mau melakukan segala sesuatu, itu di atas dasar hati yang penuh dengan kasih, dan orang lain bisa merasakan ketika menerima sesuatu dari kita, mereka bisa rasakan ada kasih yang dikeluarkan dari kehidupan seseorang itu. Jadi iman tanpa kasih itu seperti gong yang kosong. Iman sejati harus berakar dari hati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kasih. Perbuatan baik sehingga menjadi kesaksian nyata. Dan kehadiran Kristus dalam diri seseorang itulah yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Tuhan, biarlah kasih Allah selalu memenuhi kita. Kasih Allah selalu menguasai kita. Sehingga apa saja, sekali lagi, apa saja yang kita lakukan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita juga melayani sesama, itu segala sesuatu kita lakukan atas dasar kasih. Kasih yang sudah melingkupi hati kita, kasih yang memenuhi hati kita, kasih yang sudah mengubah hidup kita, sehingga orang lain pun bisa merasakan buah kasih yang keluar dari hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kasih Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.